Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya waktu itu diminta merekam sebuah video atau membuatkan sebuah video dari sebuah proses belajar mengajar yang durasinya waktu itu sekitar 1 sampai 2 jam lah. Tapi untuk proses akhirnya atau video akhirnya kita diminta untuk menyusun video berdurasi 30 menitan ya. Nggak boleh lebih dari 40 menit. Dan inilah hasil video tanpa briefing, langsung tag waktu hari H. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ispena Dewi, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan program studi IPS. Ini kartu ujian saya. Saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di SMPN 3 Hulu Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Demikianlah perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu tadi perkenalan, itu videonya bukan kita yang buat. Jadi kita dikirim sama kakaknya yang ngerekam videonya sendiri. Nah, kenapa bisa backgroundnya putih kayak gitu? Karena kebetulan banget waktu itu dia ngirim video dengan backgroundnya hijau. Jadi kita bisa jadikan, anggap saja hijaunya itu green screen. Nah, di sini masih oke, audionya masih oke ya, masih bisa ditoleransi lah. Nanti kamu bakalan lihat banyak banget video footage itu yang sebenarnya itu enggak banget deh. Saya aja yang ngerekam tuh kayaknya masih kurang puas dengan hasil video ini. Kita mulai lagi ya. Oke, nah di sini saya sudah prepare ya. Kalau di awal saya ingin tampilkan papan nama sekolah, kenapa? Karena ini akan menunjukkan video ini di tag di mana kayak gitu. Ini sudah saya briefing dari rumah. Cuma tagnya itu setelah proses tag utamanya atau proses belajar mengajarnya selesai, baru saya ngambil b-roll ini. B-roll, anggap aja ini b-roll ya. Walaupun nggak bagus. Nah, ini udah udah direncanain di rumah. Ngambil ini untuk view sekolahnya. Oke, di sini masih oke. Oh ya, saya lupa. Ini diambil menggunakan kamera Canon EOS M6 ya. Kamera Canon EOS M6 dengan picture style Chinese style. Oke. Oke. Ini proses pengecekan suhu sama gurunya adalah salah satu proses yang sekarang harus diterapkan di sekolah ya selama pandemi. Jadi ini saya masih bisa kontrol, ini masih bisa dikontrol ya, karena masih bisa di cut ya, masih bisa gitulah, pokoknya masih bisa disiasatin. Oke, di sini masih oke menurut saya. Sejauh ini masih oke. Oke. Ini kita set ya, nggak berjalan secara itu. Ini juga saya minta setting lah sedikit kemarin ini. Ya. Masih oke. Ini juga semuanya diatur-atur lah. Ini mulai. Nah, ini sudah mulai masuk. Oke. Kamu mau tahu nggak kamera yang kita pakai di depan itu? Di depan adalah nih, HP saya nih. Sony Xperia XZ1. Kenapa kita nggak pakai kamera? Karena kita nggak punya kamera banyak. Kita cuma ini ada Fujifilm, temannya M6 waktu itu, Fujifilm X-A3 ya, dengan lensa kit, hanya punya 2 kamera, terus 2 buah HP waktu itu, dan kita belum punya audio recorder. Jadi nanti kamu bakalan dengar suaranya tuh bakalan aneh banget. Gimana? Ini masih oke loh, masih bisa diterima menurut saya. Pakai open kamera waktu itu ngerekamnya. Oke. Nah, ini audionya buruk banget menurut saya. Aduh, saya udah diedit ini. Kalau nggak diedit lebih parah lagi nih.
Ini di pendahuluan warnanya sudah mulai berubah, kamu bisa lihat kan warnanya berubah. Ini sudah di shoot dengan M6 lagi. Dynamic range-nya mulai dapat dan audionya nah ini sudah pindah part. Ini adalah view dari Fujifilm X-A3. Saya cukup kecewa dengan hasil yang kamu bisa lihat ya. Padahal sebenarnya arah tadi jendelanya dari arah depan sana kan, dari arah sini gurunya itu. Fujifilm untuk ini gambarnya kayak butek kayak gitu ya. Padahal sebenarnya cahayanya cukup lumayan banyak loh. Dan suara gurunya itu kecil, jelek. Sebenarnya kita udah siasatin dengan merekam pakai HP waktu itu, pakai Realme ya. Cuman karena kakaknya yang punya ini, ibunya, kita nggak usah sebut namanya ya, kakaknya itu bilangnya panas kayak gitu, HP-nya panas untuk nge-record, yang kita selipin ke bajunya karena dia nggak punya saku juga. Jadi kita sebenarnya udah siapin microphone clip on Arimic waktu itu pakai dicolokin ke HP, tapi karena kliennya merasa nggak nyaman ya udah kita lepasin aja. Hanya kita taruh ini HP saya ditaruh ke ini, udah ditaruh belum ya? Ditaruh di meja kalau nggak salah, di meja depan, paling depan. Oh masih belum. Kamu bisa lihat di sini. Nah, belum ada HP di mejanya, belum ada. Ini diambil pakai M6 enak. Nah ini sudah mulai ke HP lagi. Ini open kameranya ini XZ1. Nanti ada yang pakai Realme karena ini penuh ya. Itu kacau banget. Di sini yang paling saya notice adalah colornya itu beda-beda, dan ini satu tempat gak sih? Mungkin kamu nanyanya kayak gitu, tapi ini satu tempat loh. Nah, arah cahayanya dari sini. Fujifilm kita taruh di sini nih. Di samping sini ada Fujifilm, ngarahnya ke depan sini, dan harusnya kan cahayanya cukup ya. Di sini ada pintu, ada cahaya lagi di sini. Tapi hasil Fujifilm tuh parah. Kita mau nonton lagi. Nah ini pakai M6 tuh oke lah, nggak usah kita raguin lah, masih oke banget, masih bisa untuk merekam video dengan kondisi cahaya yang tidak terlalu banyak. Ini masih pakai yang ini Sony XZ1. Suaranya tuh jelek banget, ya ampun. Ini benar-benar kamu harus perhatikan besok kalau pengen merekam. Harus ada pose recorder yang bagus, taruh di tengah atau gimana kamu siasatinnya. Nah, ini ada delay tadi tuh. Nah, mau lihat delay kan? Itu delaynya karena Fujifilm frame rate-nya itu kan mentok 24 ya, 24. Sedangkan kalau Canon itu kan 23,99 sekian lah kayak gitu. Jadi kita kan pakai frame rate-nya Canon. Jadi Fuji itu delay. Ini Canon. Nah, ini sudah mulai kekejar nih audionya. Ini delay lagi. Saya sudah coba sesatin maksudnya ngeditnya sudah biar sinkronisasinya tuh sudah semaksimal mungkin, tapi kenapa ya kita nggak punya audio backup satu aja? Kalau ada satu tuh bagus harusnya. Ini delay banget nih. Oke, sebelum jauh, jadi di sini yang pengen saya tekankan adalah kamu harus punya satu buah perekam suara atau kamera, terserah, pokoknya bisa merekam standby, nggak boleh putus. Dia bakalan jadi backup utama audio. Bener nggak Pak? Ya, jadi nanti bisa ditaruh di meja anak-anak yang ini di sini.
atau nanti di meja ibu di sini satu, di meja ibu satu ya. Kalau kita pakai shotgun mic itu kan taruh di tengah tuh kan agak aneh. Karena ini memang proses belajar mengajarnya tuh benar kayak gitu ya, bukan yang kita setting, bukan di setting. Oh ini nanti diambil di sini bagiannya di sini, karena kita nggak briefing ya, itulah kekurangannya. Karena nggak briefing ya udah kita mengalir aja, perekam kameramennya merekam semampunya dia, ibunya jalan terus ngajar, muridnya ikut belajar, ya udah hasilnya kayak gini. Cuman masih sebenarnya masih cukup terkendali lah. Lanjut ya. Lalu menjaga jarak. Itu jadi selalu pesan ibu. Kenapa? Karena sangat berbahaya sekali kalau Ini delay banget. melaksanakan protokol kesehatan. Saya nggak tahu kenapa Fujifilm begitu delaynya. Alhamdulillah kalau semangat coba cara ibu mau tes semangat belajarnya di penuh semangat. Kalau ibu bilang satu, paling bukanya satu, kalau dua, kalau dua. Kalau jadi mau presentasi belajarnya, silahkan. Jadi walaupun masa Masih cukup aman di sini. Jangan putus asa, tetap seperti berkegiatan seperti biasanya, jangan seperti tidak ada. Saya bergetar, ada suara-suara dari luar. Tuh, mulai delay. Siapa di antara kalian? Yang putih tadi kayaknya bukan Fuji, kayaknya M6. Nah, tadi kan fungsi kata akhir ada dua, lantai dengan Ini M6. Nah, di sini saya mulai mulai sedikit kemarin kesalnya gini. Kenapa nggak jadiin M6 kamera utama? Karena dari segi spesifikasi M6 itu jauh di atas XA3. Karena waktu itu saya mikirnya gini. Waktu yang di depan tadi kan kita ada tag kan, yang pas masuk itu kan kita tag. Saya mau pakai Fuji tuh nggak bisa ngejar momen kayak gitu menurut saya. Fokusnya agak lambat, dynamic range-nya nggak bagus. Makanya saya pakai M6. Begitu proses belajar mengajarnya masuk lagi, kan Fuji udah standby, M6 masih di tangan saya nih. Ibunya udah mau siap ngajar. Karena kita tadi nggak briefing, misalnya, Bu, cut dulu ya, nanti kita ganti kamera. Nah, harusnya kalau bisa begitu, ini bisa bagus. Ini karena memang kita apa adanya lah, jalan ngalir kayak gitu, ya salahnya kita ya disitulah. Saya kesal banget ini. Harusnya kalau M6 yang jadi kamera utamanya ini pasti lebih bagus videonya. Dan satu lagi, kalau kamu dengar suara yang berisik banget dari ruangan ini adalah karena ada kipas angin yang nyala di ruangan ini ya, karena memang ruangannya panas ya kan. Nah, si Fuji yang kita taruh sebagai kamera utama, dia kan nggak ada mikrofonnya. Ya udah dia nangkep aja suara angin tuh, ya ampun. Ya udahlah ya. Tapi saya kesal loh. Mau matikan nggak bisa. Nah kayak gini nih, harusnya kalau kita sudah briefing atau ini disetting kayak gitu, disetting, harusnya kalau disetting kita kan bisa taruh, Bu, nanti yang ngomong siapa ya, kayak gitu, di set di meja ini yang ngomong. Nah kita taruh mikrofonnya di bawah kah, di bawah meja, atau taruh di sakunya anak-anak biar audionya dapet kayak gitu, jadi suasana belajar mengajarnya lebih berasa. Mau mengurangi pengendalian orang tua. Itu tadi mungkin dari kita minggu lalu. Coba perhatikan depan semuanya ya. Nah ini si Fuji sudah mulai digerakin sama abang-abang, saya nggak tahu abang-abang yang mana. Ada seorang anak dan melihat gambar. Dan ini lagi kekurangan, ini kan lantainya kayu ya. Kalau kita sering jalan di depan kamera atau di belakang kan bergetar ya, jadi tripod yang kita taruh di kayu itu ikut bergetar juga. Kamu lihat kayak tadi tuh ada bergetar-bergetar. Ya begitulah kekurangan si kita nggak tahu medannya ya, jadi kayak gini lah. Kira-kira usia berapa? Yo, kalian bisa. Keluar, kalian bisa? Ya, silakan jawab. Nah ini pakai M6. Tuh. Saya masih nyari-nyari loh yang ngomong yang mana gitu. Belum, coba ulang sedikitnya. Kita ulang. Yang ngomong siapa? Harusnya kalau udah di briefing kan
yang ngomong si A, langsung saya pasti taruh kameranya, langsung rekam nih. Kamu ngomong, kamu mulai rekam kayak gitu. Ini masih kameranya masih jalan, udah pindah lagi scene-nya, coba lihat. Bentar. Silakan Salwa apa tadi ya? Tadi terus. Itu saya yang pegang kamera, saya ingat tuh. Ini dari XA3. Oke, sini ini panjang banget. Saya coba percepat 10 nih kayak gini. Kan gak kedengeran suara adanya ngomong apa. Untung yang ini, untung dialog siswa dengan muridnya nggak dinilai, hanya dinilai proses belajar tahapannya, pembukaan, inti, penutup kayak gitu. Untung kita masih ada untungnya tuh. Apa ada saya silipin, saya bingung. Aduh, tunggu. Kok ada video berdurasi kurang dari 5 detik? Lain tadi fungsinya untuk nyoblos, juga biar tidak kelihatan waktu nyoblosnya. Nah, sekarang apalagi apa posisi ini? Nah, nanti kesimpulannya ini keren. Kesimpulannya keren. Ini panjang sekali sebenarnya videonya. Harusnya kalau misalnya memang video ini dibuat untuk suatu proses pembelajaran yang untuk contoh kayak gitu ya, bukan memang live record, harusnya kita bisa setting untuk inti, kita tampilin yang ini aja, yang penting ini yang diambil. Selesai itu kita pindah ke scene berikutnya, kita pindah ke disusul. Jadi nanti kan bisa kita set. Kalau kayak gini kan ya begitulah, pusing kita jadinya. Nah, dan ini dikasih batasan loh, nggak boleh di atas 40 menit. Jadi harus 30 menitan, nggak boleh di bawah 30, nggak boleh lebih dari 40. Ini masih M6. Nah, saya bingung nih nyari. Ini si adeknya yang ini ngomong. Tapi nggak tahu kamu bilang ini masih bisa diterima apa enggak. Nah, tunggu. Ini XA3 ya. Ini kamu lihat jendelanya itu loh, putih semua, tiangnya nggak kelihatan, ya ampun. Ini kayak kamera yang kayak video yang direkam dari kamera HP lah kayak gitu. Nah, ini sudah mulai M6. Enak lihatnya, cukup lumayan enak. Saya pegang pakai tangan ini. Apaan tadi pindah tuh? Kita percepat sedikit biar kamu nggak lama, ini masih dalam proses. Saya mau tunjukin ke proses selanjutnya di kegiatan inti. Di situ ada anak-anak nanti maju untuk diskusi ya. Ini di mana nih? Oh, ini baru mulai masuk inti pembelajaran. Nah, proses pembuatan keputusan kita sengaja khususnya dalam bikin negara. Ini di kolom kecil kayak gini video anak-anak. Lembaga politik Karena merupakan suatu lembaga yang mengatur tercover. pelaksanaan Dan ini dan juga nggak wewenang terlalu yang penting menyangkut sih sebenarnya. kepentingan Maksud saya masyarakat kan agar hanya tercapai untuk suatu penjelasan inti keteraturan gitu. dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Oke, PRD lanjut. lembaga politik. Nah, lebih rinci lagi kalian perhatikan. Ibunya kembali Pengertian menjelaskan. politik, ini politik berlakon. Dan ini panjang banget sebenarnya, ini foto-foto. Nah, tunggu. Ini sudah mulai hijau kebiruan. Nih gimana nih? Hijau kebiruan. Ini udah mulai ganti kamera pakai si Abang Jago Realme 3 Pro. Jadi dia hijau kebiruan. Tapi untungnya masih ada videonya daripada nggak ada ya kan. Ini kalau kita lihat, ini masih dapat dynamic range-nya di sini di jendela masih kelihatan. Bandingkan dengan Fuji masih oke sebenarnya, cuman agak gelap aja wajahnya. Nah, ini Fuji nih. Kamu bisa lihat. Aduh, ini kamera Ya, pembukaan. politik itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Ibunya masih jelasin. Nah, ini politik erat Jadi di kaitannya sini sudut pandangnya, angle-nya hanya ada dua ya. Dari depan sini, terus dari si Puji dengan kekuasaan. di belakang. Kekuasaannya ini Bentar, ada lepas beberapa dulu. macam Nah, kekuasaannya. cuma dua ini aja. Mas ada mana? Misalnya si A milik Ini si Z. masih HP. Ini siapa? Ini HP. 18. Megang duit.
Nah, ini Lagi. Fuji, ini Fuji Caranya ada dua. XA3 aja Ini saya ada dua. bilang. Cara yang Enak. pertama memelihara ketertibannya dengan cara ada dua. Dengan cara proses Ibunya apa? panjang banget Dulu, penjelasannya. Ini benar-benar kayak merekam proses belajar mengajar secara full atau live tanpa cutting kayak gitu. Memang syuting live Pak kita. Dengan Cocok memberikan jadi bidang acara TV. pemahaman PTN yang ngasih berat ke orang nah digit. Nah ini contoh biasanya. Kalau dia sakit, Oh, saya pengantuk, adiknya juga ngantuk di dalam. Oke, ini sudah mulai M6. Kamu bisa lihat kalau M6 dynamicnya lebih dapet. Tuh, pohon-pohon di luar tuh kelihatan. betul. Tapnya atau RS, Samping ada TK. betul. Ayo, di samping sini, sebelah kanan ini, video di sini, ada TK ya, yang anak-anaknya juga cukup lumayan sering bermain. Nah, Kamu tadi tahu kalian anak-anak itu memperhatikan suaranya bagaimana? Video dan juga beberapa sekian Kita langsung cari ke part di mana anak-anak mulai diskusi. Nah, ini sudah mulai diskusi. Nah, di diskusi ini sudah bisa sedikit kita kontrol. Kenapa? Karena nanti kita bisa taruh ini di meja ini, mikrofon di meja ini, karena kita bisa Sekarang atur kita kan. akan tugas diskusi kalian. Tugasnya yaitu perhatikan depan tugas kelompoknya. Nah, ibunya pun udah jelasin nih tugasnya apa, adik-adiknya apa, dan saya sudah mulai bukan bisa mengatur, dan sudah mulai berani untuk dek stop sedikit, kita mulai, nah rekam, mulai, udah bisa sedikit adiknya diajak untuk kompromi lah di sini. Yang belum kalian ketahui dari Mulai ada materi sedikit fungsi di lembaga setting politik dalam bentuk pertanyaan. Ini Fuji, masih view Kemudian, view angle-nya masih taruh sekitar 2 untuk kita. Tugas nomor 2. Carilah jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian Kita mulai aja, ini sudah, bentar. Itu Ini sudah diskusi ya, kita sudah mulai maju-maju. Nanti ada b-roll, sedikit b-roll lah. Saya bilang b-roll karena saya ambilnya pas adanya nulis. Dengan, dengan, ini pakai M6 yang jalan karena saya merasa nyaman aja kalau bawa M6. Saya sudah merasa fokusnya oke, pasti nggak bakalan hilang fokus. Kalau bawa Fuji saya takut nanti nggak dapat momen. Jadi saya gini kemarin naruh XA3 sebagai yang statis, yang di stand di tripod, yang M6 yang jalan. Ini pakai M6. Cukup kedengeran soalnya kan. Ini nanti mana ya? HP-nya kita taruh di mana nih? Di adik yang paling samping sini nanti kan. Meja pertama. Sudah dekat. Ini pakai mikrofon dari M6 nih. Mikrofon pakai audio dari M6. Nah, nih. Adik-adiknya kan bawa HP ya. Kita kenapa kemarin nggak kepikiran, Dek? Coba salah satu dari misalnya kan deretan tadi ya, deretan meja. Kemarin tuh lah. Inilah sebenarnya kesalahannya di awal pertama tadi, kenapa? Karena nggak ada briefing ya. Dan ini juga sebenarnya kan adik-adiknya ada HP, kita kok nggak kepikiran minta untuk adik-adiknya ngerekam gitu. Ya sudahlah, tapi memang kalau banyak sumber audio itu lebih tambah bingung juga nanti pas nyambung di editing itu lebih parah lagi Pak, lebih crowded lagi, lebih complicated, lebih kompleks lagi, lebih baik sekali saya. Nah ini adik-adiknya dulu, saya maju suaranya. Nah ini XA3 ya, pakai sedikit percepat saya karena ini panjang sekali. Kita mulai nah ini sudah mulai maju. Ini sudah saya setting, udah kita setting ya. Dek, nanti kalau maju HP-nya kita taruh di mikrofon ya. Oke katanya. Ya udah. Silakan ini tunggu, sponsor dulu pertanyaan yang akan diajukan ke kelompok Ya, 1. ibunya nggak jelas. Tadi mikrofonnya di meja yang ini loh, kita taruh meja ada mikrofon lagi HP. Hukuman bagi menteri yang Nah, ini melanggar udah aturan maju. presiden Udah. dan Nah, mengamankan Ini dokumen. stop. Oke, ini ada HP di sini, kamu bisa lihat. Ini HP saya ini untuk merekam audio, makanya suaranya bagus kan? Cukup lumayan, bukan nggak terlalu bagus sih, cukup bisa untuk kita Apa terima. fungsi kotak KPU? Jawabannya, fungsi kotak KPU adalah Ada untuk salah lagi mengamankan- di sini.
kenapa di meja-meja adik yang sebagai audiens itu nggak kita nyalain juga, nggak pakai perekam suara juga, biar nambah kehidupan, biar tambah hidup. Biar tambah hidup gitu loh Pak, suasana kelasnya tambah hidup, ya nggak Pak? Kan adik-adiknya udah jelas tadi ada HP, nggak kepikiran juga kita. Memang kita tuh nggak suka ngerepotin orang sebenarnya, itu sih. Ngeles aja lu. Nah, Nomor kan dua, nggak ada suara apa yang hukuman lain. bagi menteri yang melanggar aturan presiden? 2. Pemerintah akan melakukan PK ke menteri sesuai dengan prosedur Telinga hukum saya yang sudah ada. mulai agak-agak berat. Ya, saya fungsinya ya, apa soal yang sudah dirumuskan oleh Komputer Belajar. Ada pertanyaan? Nah, ini ibunya suaranya aja nggak jelas karena ibunya nggak bawa mikrofon, nggak ada mikrofon di ibunya. Dia hanya mengharapkan kalau nggak masuk ke audio yang di saku adek ini, di Fuji yang di belakang sini jauh. Saya tuh bingung, ibunya nggak pakai baju yang ada saku, mau taruh HP nggak bisa. Kita nggak punya voice recorder, kita nggak punya microphone wireless yang kecil, ya udah jadinya begini. Tapi memang suaranya masih ada lah suaranya ya, bukan nggak ada sama sekali. Tapi Tidak bertanya, banyak tapinya lah pokoknya. kata ibu. Ini jelek sekali, kamu bisa lihat di jendela tuh. Ini sudah mulai M6. Saya kemarin lupa naikin ISO-nya nih, terlalu gelap. Tapi dynamicnya bagus. Nah, ini sesi diskusinya aja ada 3 kelompok ya, jadi 3 kali maju. Kita hanya ambil yang satu karena memang kalau diambil semua itu videonya tuh sampai 50 menit jadinya Pak. Jadinya ya. Padahal kita diminta untuk bikin video di bawah 40 menit. Jadi kita cutting lagi, jadilah video ini. Oh, no, memang. Nah, suara adeknya Baiklah, jelas tuh. saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Una. Apa itu KPU kan? Nah, KPU ini adalah ini di sini nggak ada suara, hanya di depan sini. Jadi nggak kedengeran apa namanya feedback dari yang di belakang itu, nggak dapet. Oke, ini udah segini untuk diskusi, kita lanjut ke selanjutnya. Dia kembali. Nah, di sini ini HP nih, bisa lihat. HP-nya ditaruh di sini di depan ibunya lagi. Ibunya memberikan apresiasi. Nah, ini apa nih ya? Kesimpulan kayaknya. Ini HP-nya di depan. Ini sudah pakai Canon EOS M6. Kita ketahui, silakan angkat tangan siapa bisa menyimpulkan. Oke, ini masih sama lah, settingannya masih sama, nggak ada yang berubah. Ada Ini lagi yang mau XA3. apa? Mau menyimpulkan lagi boleh. Oke, nah ini saya sudah mulai ada birolnya. Ini karena kan santai ya. Jadi adik-adiknya diminta untuk apa kemarin evaluasi ya Pak, ada evaluasi. Jadi kan hanya ibunya nggak ngomong, jadi saya bisa mendekat ke adik-adiknya. Jadi ini bisa nambah sedikit bercerita lah. Oh ini soal yang dibagikan banyaknya gini. Harapannya begitu. Apakah tersampaikan? Nggak tahu kamu yang nonton. Nah, kelihatan tulisannya ternyata. Nah, ini gurunya mulai mengarahkan. Oke, dapat di sini. Kita mengisi lembar individu. Ini. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk minggu depan Sudah tolong mau pelajari penutup lagi. ini. Sudah Seperti rekam biasa, 29 menit, saya hampir tidak lihat. Oke, stop dulu. Ganti bajunya, jangan pegang adik dulu. Dan juga Oke, kita mulai lagi. di akhir Pengarahan. hari Ini kita masih ya. Fuji film di Kemudian sini kita gelap akan banget. Aduh. Nah, ini sudah mulai di sini di akhir itu saya sudah mulai. Kakak mau apa lagi nih stepnya? Dia bilang saya mau itu semprotin hand sanitizer ke tangan adik-adiknya. Ya udah. Oh, nanti kalau aku bilang Kak, oke, mulai gitu. Dia mulai action lah dia. Stop, ya dia ikut stop. Ini sudah bisa terkontrol di belakang ini dan videonya kamu bisa lihat mendingan daripada tadi. Nah, ini nggak bisa mendingan karena Fuji film yang kita taruh di sini ya, tapi untuk
sebenarnya untuk proses angle-nya untuk pengambilan angle-nya cukup lah menurut saya ya. Saya nilai video sendiri. Terima kasih semuanya. Sudah selesai. Oke, videonya sudah selesai. Video yang berdurasi 38 menit 41 detik. Nah, sesuai dengan thumbnail di depan tadi, di mana di situ kita menuliskan videonya berharga 1 jutaan. Ya, 1 jutaan lah. Apakah worth it dengan jasa dan kualitas video seperti ini? Nah, kita nggak masang tarif ya, cuman kita dihargain 1 juta waktu itu. Apakah worth it dengan hasil kualitas video yang seperti ini dan durasi panjang video kayak gini? Kalau saya boleh kasih pandangan saya, untuk proses pengerjaannya ini worth it banget ya. Kenapa? Karena kita waktu itu videonya kan direkam hari Senin tanggal 30 November kalau nggak salah. Tanggal 2 sudah harus kelar, kita tag-nya tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2 sudah harus kelar dengan video yang panjangnya 1 jam sampai 2 jam tadi untuk proses perekamannya. Kita susun sesuai dengan yang diminta, dapatnya 50, sedangkan batas maksimalnya 40, jadi kita cutting lagi, press lagi jadi 40 menit ke bawah, yaitu 38 menit 41 detik tadi ya. Nah, untuk kualitasnya gimana? Kalau menurut saya untuk kualitasnya, saya pribadi menilai ini masih sangat kurang, jauh banget, masih jauh, terutama untuk kualitas audio dan untuk kualitas gambar dari Fuji ya, untuk Fuji. Tapi untuk view angle-nya, untuk pergerakan movement kameranya, ini udah bagus. Menurut saya udah bagus. Saya menilainya gitu. Kenapa menilai video sendiri? Gitulah, saya masih sangat kecewa dan gak puas dengan hasil audio sama hasil view dari kamera Fuji tadi. Kalau untuk di depan itu masih oke banget, untuk harga 1 juta. Kalau kamu yang jadi kita, kamu diminta ngerjainnya 3 hari dengan proses yang panjang banget, ini sangat luar biasa. 1 juta itu mahal apa murah? Kayaknya pas menurut saya. Nggak terlalu mahal, nggak mahal juga nggak murah. Ya, menurut saya kayak gitu. Nggak tahu menurut kamu gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kayaknya sekian dulu video ini. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja, dan tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu nggak suka dengan video ini, atau kamu punya kritik, saran, atau pertanyaan juga bisa tulis di sana atau tulis atau DM kita di IG, nggak apa-apa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.